Halo teman-teman, selamat datang di channelku. Aku Tika, bisa juga dipanggil Sora. Di channel ini aku berbagi segala hal tentang buku, mulai dari review, unboxing, vlog, sampai menjawab pertanyaan. Nah, kalau teman-teman suka konten seputar buku atau mulai tertarik buat membaca, subscribe channel ini dan nyalain belnya biar teman-teman jadi yang pertama tahu tiap kali aku post video baru. Nah, video kali ini adalah manga haul, jadi di video ini aku bakal nunjukin manga-manga yang aku beli dari series ini dia, Seaside Stranger. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, ini dia semua manganya, ada 4 volume, ini tuh masih ongoing, jadi masih bakal ada volume-volume berikutnya. Nah, kita lihat dari volume yang pertama, Umibe no e Sutranze. Nah, ini itu yang pertama beda sama volume-volume berikutnya. Yang pertama itu Umibe, atau artinya pantai, beach. Sementara yang berikut-berikutnya itu Harukaze atau spring breeze. Haru itu musim semi, kaze itu angin, jadi angin musim semi. Nah, ini yang volume pertama covernya kayak gini. Terus poinnya begini. Dan cover belakangnya begini. Nah, di sini ada sinopsisnya. Jadi di sini itu ada 2 tokoh utama. Yang pertama ada Shun dan yang kedua Mio. Nah, ini tuh udah diadaptasi ke anime movie dan aku udah nonton. Jadi udah tahu kurang lebih ceritanya kayak gimana. Ini itu Mio. Ini itu Shun. Terus yang ini itu Mio. Nah, ceritanya si Shun itu coming out ke orang tuanya sebagai gay. Terus dia keluar atau diusir dari keluarganya. Intinya dia itu berpisah sama keluarganya dan tinggal sama neneknya di pulau kecil dekat Okinawa. Nah, sementara orang tuanya itu tinggal di Hokkaido. Nah, itu tuh jauh, nanti aku tunjukin di petanya. Ini itu Okinawa dan ini itu Hokkaido. Nah, di sini Shun itu ketemu dengan Mio, yaitu seorang anak SMA yang sering duduk di dekat rumahnya dia. Nah, ternyata Mio itu baru kehilangan orang tuanya, jadi dia yatim piatu dan akhirnya sering menghabiskan waktunya sendirian duduk di tepi pantai. Jadi di sini Shun akhirnya deketin Mio dengan cara dia sering ngasih makanan dari kedainya dia, sampai akhirnya mereka terbuka satu sama lain, sering ngobrol dan akhirnya jadi temenan. Tapi setelah sekian lama, akhirnya Mio memutuskan buat keluar dari pulau kecil itu. Tapi setelah 3 tahun, akhirnya dia kembali lagi dan menyatakan perasaannya kepada Shun. Nah, itu dia buat volume yang pertama. Kita lanjut ke volume yang kedua. Nah, ini dia volume yang kedua. Cover depannya kayak gini. Terus spine-nya begini. Dan cover belakangnya begini. Nah, yang ini belum diadaptasi, jadi di sini itu ceritanya ayahnya Shun itu lagi sakit, dan setelah Shun coming out, dia itu nggak kontakan sama orang tuanya. Jadi di sini akhirnya dia memberanikan diri buat pulang dan ngajak Mio buat ikutan juga. Nah, itu dia buat volume yang kedua. Kita lanjut ke volume yang ketiga. Ini dia volume ketiga, cover depannya kayak gini. Terus spine-nya begini. Dan cover belakangnya begini. Nah, di sini sinopsisnya itu nunjukin kalau adiknya Shun itu ngeliat kalau mereka itu pacaran. Jadi kayaknya Shun itu coming out cuman ke orang tuanya, jadi adiknya nggak tahu. Nah, itu buat yang volume ketiga. Kita lanjut ke volume yang keempat. Ini dia. Cover depannya kayak gini. Terus spine-nya begini. Dan cover belakangnya begini. Nah, di sini itu sinopsisnya nunjukin kalau Shun itu ketemu lagi dengan mantan teman sekelasnya yang juga adalah crush lamanya dia. Nah, itu dia buat volume yang keempat.
Jadi ini dia semua volume Seaside Stranger. Tada! Nah, jadi ini dia semua volume Seaside Stranger. Ini yang volume pertama, terus ini volume kedua, ini volume ketiga, dan ini yang volume keempat. Nah, teman-teman bisa dapetin Seaside Stranger ini di OJJ ya, linknya ada di description box. Nah, itu dia video buat hari ini. Like video ini kalau kalian suka, dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga suka baca manga. Nah, kalau teman-teman suka video semacam ini, teman-teman bisa nonton 2 rekomendasi videoku dan kita bakal ketemu lagi di video yang ini dan yang ini. Dadah!